Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat berjumpa, selamat beribadah, selamat membicarakan kebenaran firman Tuhan, dan selalu bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, dan selalu bergaul dengan orang-orang hebat, selalu bergaul dengan orang-orang baik, selalu bergaul dengan orang-orang pintar, karena hal itu lebih dominan mempengaruhi hati dan pemikiranmu. Saat ini kita akan bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, karena kita tahu yang berbahagia ialah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah. Belajar tentang sel group atau kelompok sel atau kelompok kecil di Gereja Metodis sedang hangat dalam pelaksanaannya, yang bermotokan satu orang membawa satu jiwa kepada Tuhan. Dan sebenarnya yang memimpin komsel atau kelompok sel itu tidak harus pendeta atau tidak harus pengkhotbah awam, tetapi siapa saja yang bersedia, yang kerohaniannya baik, bisa memimpin kelompok sel. Karena kelompok sel itu tidak ada kesimpulan, tetapi dia bagaimana mengarahkan pertanyaan, bagaimana dia bisa mendengarkan, dan bagaimana dia bisa menjaga keeksisan dalam ibadah itu, sehingga dia boleh membuat satu ibadah itu hangat, membuat suatu ibadah itu di dalam kasih, membuat suatu ibadah itu yang mengundang Tuhan di dalamnya. Setiap orang yang ikut di dalam sel group itu boleh mendengarkan firman Tuhan dan kembali merespon, memberikan kesaksian kehidupannya. Karena masa pandemik ini mungkin boleh dibuka ruang diskusi selama 30 menit atau 35 menit, supaya tidak lama-lama di dalam ibadah itu, dan kiranya dalam pelaksanaan ibadah sel group dari awal sampai akhir tidak lebih dari 1 jam. Tentunya itu harus dikuasai oleh pemimpin. Kalau ada nyanyian mungkin 15 menit, ada pembacaan, ada persembahan, ada doa, bagaimana itu mungkin bisa 20 menit, 30 atau 35 menit, bisa sharing firman Tuhan ya. Kita juga ada buku di sana, ada penuntun bagaimana kita memahami tema, memahami firman Tuhan, dan merespon merupakan kesaksian yang dapat membangun persekutuan itu, yang dapat membangun iman, terkhusus kepada yang bersaksi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena rentan dengan vakum, tidak ada yang bertanya, tetapi bisa juga ada yang bertanya berlama-lama. Nah, ini adalah teknik dari seorang pemimpin. Kerohanian yang baik dan ingin bertumbuh di dalam Tuhan, dan ingin menjadi berkat, membawa jiwa baru kepada Tuhan. Satu orang membawa jiwa, dan satu orang diselamatkan, sama seperti anak yang hilang itu. Sangat besar sukacitanya bagi Bapa di surga. Nah, untuk itu seorang pemimpin itu harus berdoa, menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan saat memimpin. Roh Kudus yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, dan Allah yang dibicarakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam ibadah itu.
Dan dia juga bisa merangsang pertanyaan. Misalnya kalau kita buat pembacaan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pemimpin mungkin bisa berkata ada 3 perintah: mintalah, carilah, ketuklah, maka dia akan mendapatkan, dia akan diberi, dan pintu akan dibukakan bagimu. Seorang pemimpin boleh bertanya kepada mereka, apakah kamu pernah berdoa atau tidak pernah berdoa? Tidak pernah meminta kepada Tuhan? Tentunya mereka menjawab, iya pernahlah berdoa. Kira-kira bagaimana cara kamu berdoa dan apa yang kamu minta? Nah, masing-masing mereka akan berkata, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan umur yang panjang, kami berdoa supaya Tuhan memberikan berkat, melimpahkan rezeki, dan lain-lain sebagainya. Nah, keluarganya penuh dengan damai sejahtera. Yang selanjutnya bersaksi bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah keluarganya saat anaknya mau menikah. Tuhan memberikan cuaca yang baik. Tuhan memberikan kesehatan keluarga kedua belah pihak. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan menggerakkan hati setiap undangan datang, sehingga pesta itu terlaksana dengan baik. Nah, itu kesaksian dari satu orang dari yang hadir itu menyaksikan bagaimana dia meminta di dalam doa kepada Tuhan, dan ketika Tuhan berkenan, lebih dari yang dia pikirkan dan doakan. Saudara-saudara, kita harus komitmen kalau 1 jam, sekalipun banyak yang mau memberikan komen kesaksian, bila sudah 1 jam di-cut, biarlah pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kesaksian-kesaksian yang lain kita akan sampaikan kepada pertemuan berikutnya. Dan karena itu kami berharap kita semua hadir pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan kesaksian-kesaksian yang lebih hebat lagi, yang dapat memberkati persekutuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa sukacita melaksanakan sel group? Sukacitanya pada masa ini, dalam masa pandemik ini, persekutuannya tidak begitu banyak, sehingga memastikan yang hadir itu aman, meskipun memang harus pakai masker. Keuntungannya kita lebih banyak membahas kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan hadir, bagaimana Tuhan menyertai, dan bagaimana Tuhan memberkati. Tentunya kesaksian orang, kesaksian sahabat kita adalah ikut memberkati kita. Melalui sel group ini juga kita diajak berdoa. Kita bisa terlatih. Kita bisa dengan gampang mengenali saudara-saudara kita, karena kita tidak banyak di dalam kelompok itu. Dan mungkin kita bisa menyimpan nomor WA masing-masing, kita bisa chat, kita bisa ajak kepada pertemuan-pertemuan berikutnya.
Dan tentunya juga dengan pemasukan gereja itu akan menjadi lebih baik karena ada beberapa kelompok yang beribadah, dan tentunya persembahan kepada Tuhan adalah menambah pemasukan gereja itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan di gereja tersebut. Masalah itu adalah kalau sedikit dalam organisasi itu, maka berulang-ulang kali ke rumahnya, tentunya itu adalah menjadi beban mungkin ya. Itu karena kita sedikit dan kita juga harus beberapa kali menyediakan snack. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya katakan tidak usah buat snack, apalagi kalau itu memang menjadi beban dan kalau kamu pun tidak mampu. Tapi sambutlah ibadah itu dengan syukur, dengan tenang, karena Raja Damai hadir melalui orang-orang gereja kita ke rumah kita, dengan harapan kita dengan pertemuan itu berkat-berkat Tuhan semakin baik. Jadi sekali lagi jangan pikirkan tentang snack ya. Dan kalau boleh nggak usah dibuat snack, tapi kalau ada, ya terima kasih. Yang ketiga, mungkin sulit keluar dari kebiasaan masa lalu. Kalau dia kebaktian atau pertanian kan ramai. Jadi kalau nggak datang pun 10 orang nggak nampak. Jadi kalau memang cell group nggak datang 3 orang terasa banget dan sedikit banget. Jadi sekali lagi merupakan tantangan snack sedikit, pengen yang banyak. Ya, kita sebagai orang pintar berpikir dengan lebih logika dan beriman. Ketika kita banyak bergaul dengan Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kita dalam kesusahan, dalam penderitaan, tapi Tuhan tetap membimbing kita ke jalannya yang tenang. Karena memang tujuan Dia pun ke dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada manusia, saya dan saudara. Tuhan memberkati. Dalam pelaksanaan Komsel tidak ada kesimpulan, tidak ada keputusan, dan tidak rentan menggurui, tetapi hanya bersaksi tentang kebenaran dan kebaikan Tuhan. Mungkin bisa berjejer atau mungkin bisa bersaksi 4 atau 5 orang setiap ibadah.